Halo nih Mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Itu sih yang penting, oke? Nah, di konten kali ini Mang Udok kedatangan laptop dari Asus. Serinya itu VivoBook M6500 KC. Ini dia barangnya. Dulu Mang Udok pernah review, cuma CPU-nya pakai Intel dan nggak nyoba langsung. Nah sekarang kan ada barangnya, real dong. Dan kebetulan Mang Udok mau pergi ke Computex nih. Gimana kalau kita coba langsung di lapangan? Benefitnya apa? Terus minusnya juga apa? Penasaran kan? Pantengin terus dong videonya, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, VivoBook Pro 15 OLED ini punya harga sekitar 15,2 jutaan kalau dicek di web resminya. Cuma sekarang harganya lagi turun tuh, kisaran 13 nyampe 14 jutaan di marketplace. Nah, harga tentu bisa lebih ramah, apalagi kalian bisa dapetin spek yang cukup powerful. Tapi apa masih worth buat rekomendasi? Estetika mungkin relatif, desainnya apik sama clean. Materi bukan the best sih, cuma bobotnya terhitung ringan sekitar 1,8 kilo. Sama ketebalannya itu sekitar 1,9 cm. Jadi laptop ini masih nyaman dipakai mobilitas, nggak seberat kayak laptop gaming. Konektivitas lengkap, networking bisa pakai Wi-Fi 6 sama Bluetooth 5.3. Port USB ada 4, termasuk USB-C 3.2 Gen 2 yang support display sama power delivery. Port HDMI ada 1, terus slot micro SD juga masih ada. Kalau keyboard fiturnya full, ada tombol numpad sama punya fitur backlight. Sedangkan touchpad area cukup luas dan responsif. Cuma editor kayaknya bakal lebih banyak pakai mouse ekstra buat navigasi. By the way, audio yang dibawa laptop ini udah dukung Harman Kardon. Meskipun kualitas yang ditawarin sih nggak powerful banget. Tapi masih nyaman lah buat dengerin musik atau sekedar preview video. Ini semata, apalagi dilengkapi juga sama Nvidia Studio Driver yang dioptimalin buat aplikasi produktif kreatif. Nah, hal terbaik yang bisa ditawarin laptop ini tentu aja layar 15,6 inci. Resolusi 2,8K dengan fitur panel OLED tentu bakal bawa benefit terbaik. Layarnya cerah banget bro, nyampe 600 nits. Resolusi besar, refresh rate-nya 120 Hz, dan DCI-P3 udah 100%. Jadi tingkat akurasi sangat baik, nyaman di mata, cocok juga buat editing. Jadi jika harga 14 jutaan dirasa mahal, Mang Udok pikir itu worth sih ketika ngelihat fitur layar OLED yang ditawarin. Benefitnya banyak bro. Kalau spek Ryzen 5 5600H jadi opsi utama buat CPU yang punya fitur 6 core, 12 thread, dan clock speednya itu up to 4,2 GHz. CPU mid-range ini masih lebih oke dibanding Intel Core i5 11300H, khususnya kinerja multitasking. Skor Cinebench R23 multicore-nya itu bisa nyampe 8000 lebih. Meskipun single core bukan the best sih. Jika dirasa Ryzen 5 5600H masih kurang, kalian bisa ambil varian Ryzen 5 5800H. Cuma ada peningkatan harga sih. Tapi overall 5600H masih positif dan layak buat jalanin banyak aplikasi modern. Kalau GPU, Nvidia GeForce RTX 3050 jadi opsi utamanya. Grafis yang dibawa udah dukung driver RTX Studio yang bakal ngebantu buat editing. Dan kinerja juga positif. Malah jadi salah satu GPU entry to mid terbaik nyampe sekarang. Masih oke dipakai main game demanding kayak Forza Horizon 5. Terus suhu juga terhitung adem. Sayang kalau RAM terbatas cuma 16GB aja. Nggak ada varian yang lebih besar. Terus RAM-nya udah dipaten on board. Jadi nggak bisa di-upgrade. Cuma buat kebutuhan editing, RAM segitu terhitung cukup. Tapi buat tingkat lebih lanjut, kayaknya masih kurang bro. Hal yang sama berlaku juga buat storage.
Nggak ada slot M2 tambahan, terus kapasitasnya terbatas cuma 512 GB. Tapi kinerja SSD terhitung kenceng, nyampe 3,5 GB per second, khususnya buat read speed, dan udah dukung PCIe Gen 3. Kalau performa, PC Mark 10 bisa jadi patokan awal. Skor Essential sama Productivity terhitung sangat baik dibanding digital content creation. Jadi laptop ini lebih cocok buat penggunaan hybrid antara kegiatan casual dan editing yang terhitung menuntut. Kalau proses yang jauh lebih demanding mungkin gak rekomendasi banget, tapi masih bisa sih. Terus tes 3D Mark hasilnya jauh lebih baik dibanding standar laptop atau laptop gaming tahun 2020. Jadi ada isyarat juga buat dipakai kegiatan gaming. Laptop ini masih nyaman, malah hampir menyamai PC gaming tahun 2020. Terus suhu juga overall adem, nggak panas banget, khususnya buat CPU. Main game nggak lebih dari 70 derajat Celcius. Terus jalanin Cinebench nggak lebih dari 75 derajat Celcius. The best-nya itu, kipas nggak berisik banget saat kerja tinggi. Itu jauh beda dibanding VivoBook versi Intel yang sebelumnya juga pernah Mang Udok coba. Sayangnya, kinerja baterai bukan the best. Buat main game mode balance, cuma bertahan sekitar 1 jam 12 menit. Buat video playback atau browsing, cuma nyampe sekitar 2 jam 10 menit. Untungnya, proses charging terhitung cepat, khususnya dari 0 sampai 50%, cuma sekitar 30 menit. Tapi biar lebih jelasnya, Mang Udok mau tanyain langsung juga ke editornya Murdacruise tentang impresi saat make laptop ini. Apalagi kan laptop ini dipakai kerja di Taiwan buat event Computex 2023. Nah, selain itu, Mang Udok bakal tanya juga ke channel Sekilas IT sama 11 Hardware. Yang ternyata kebetulan juga sama-sama pakai laptop Asus dengan berbagai tipe. Halo nih Mas bro, apa kabar? Nah sekarang Mang Udok itu lagi di penginapan dan kebetulan di sini juga ada Kang Randy nih. Nah Mang Udok mau sedikit bahas tentang laptop yang dipakai editor Murdacruise. Pengalamannya nih. Pengalamannya gimana? Jadi nanti mau Mang Udok tanya langsung ke editornya langsung. Oh gitu. Biar Gimana pengalamannya ngedit video-video Computex yang harus super cepat, betul. rendernya kan, karena dikejar deadline kan. Betul. Apakah mumpuni atau enggak? Ya. Kalau mumpuni berarti, Betul. kalau Oke enggak banget. berarti Ya ada ganti PR lagi. lah. Ya, Oke, jadi Mang Udok mau langsung tanya. Nah, ini dia editor Murdacruise yang super ganteng. Dia itu sekarang lagi pakai laptop buat apa sih, Bang? Render. Render. Juga, Render. Jadi si laptop ini gimana kesan-kesannya nih? Wah, lumayan bantu nih. Ini udah nggak beda jauh lah sama pas saya pakai PC di studio. Nah, plus minusnya dipakai kerjaan di luar lapangan. Kan ini di luar lapangan. Kita kan mau ke liputan langsung nih. Kalau untuk dadakan kayak gini sih oke. Kayak gini ya, nge-lag bukan nge-lag sih sebenarnya. Kadang ada agak berat karena memang kita di lapangan tuh ambil stok sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Nah, mungkin overload itu karena mungkin banyak footage. Nah, Cuman kalau untuk di lapangan sih sangat membantu. Ini rendernya lumayan cepat nih. Ngetes? boleh. Ini belum jadi sih sebenarnya. Cuman kita tes render. Cuman durasi keseluruhannya ini udah ya kira-kira seginilah 9-10 menitan lah kira-kira. Oke, kita lihat rendernya untuk 10 menit ya. Durasi video kita cek. Biasanya saya pakai QuickTime formatnya. Lihat untuk 10 menit offline editing. itu berapa lama tuh? Kalau ini masih estimasi sih kisaran 4 menit. Serius nih. Coba kita lihat cek. Ini jam 10.12 ya. Kisaran di hitungannya itu berarti 4 menit. 4 menit. Kalau untuk Premiere gitu, kalau untuk Premiere sih sebenarnya sudah aman ya. Sudah 16 aman. GB ya? Ini 16 GB ya? 16 GB. Aduh, Terus? tuh itu ada iklan virus, dikit. ada virus tuh. Sedikit ada virus. Ya, kalau untuk segini sih oke sih ya kalau untuk offline ya. Untuk offline itu
cut lah, editing offline di Premiere. Tapi kalau kita mau masukin grafik, mau masukin Sambil visual effect kalau di After Effects lah ya, mungkin untuk pengerjaan sebenarnya dengan dibantu dengan VGA 3050 ini untuk rendering masih oke juga sih sebetulnya. Cuman kan kalau di lapangan kita nggak serumit itu editingnya gitu. Kalau CPU-nya ini kan pakai Ryzen 5 5600H ya? Iya. Ya kalau CPU sih oke sih. Ini dengan Ryzen 5 5600 sudah aman banget. Buat multitasking? Iya, multitaskingnya oke. Multitasking saya masih bisa melakukan ekspor juga. Misalkan ini lagi ngerender nih ya, lagi ngerender, terus saya pakai ekspor nih. Biasanya kan kalau untuk tayang kita turunin dulu nih, karena biar nggak kegedean, biar nggak makan waktu. Saya biasanya dari MOV saya ekspor dari kodeknya QuickTime, saya ekspor, terus pakai handbrake untuk mengkompres biar kecil tuh filenya, tapi nggak terlalu pecah. Nah, ini sambil render nih ya? Ya, sambil render. Kita encode, masih aman berarti buat multitasking. Iya. Yang satu sambil ngerjain rendering di Premiere dan yang satu lagi sambil encode. Wah, berarti oke juga, masih oke buat kerjaan menuntut. Enggak kerjaan menuntut sih sebenarnya. Enggak ya. Kerjaan untuk hectic work lah di lapangan. Hectic kayak kita, work itu. Wah, buat reward lah segala macem. Terus kayak sekarang nih kita mau liputan, terus harus ngerender dulu. Wah, ini sangat membantu. Tapi kalau untuk ya yang berat-berat untuk 3D, visual effect, ya mungkin prosesor sama VGA-nya memang harus diatasi. Oh, ini kan ada opsi lebih tinggi ya. Itu lumayan bantu tuh. Dari mobilitas? Mobilitas oke sih. Mobilitas oke banget. Kebayang kalau dulu kan laptop rendering kan tebel-tebel tuh. Tebel. Nah, ini tipis banget, di tas juga masuk tuh kan. Di tas kan harus dibawa-bawa. Wah, kalau laptop kayak dulu sih kayaknya nggak akan mungkin dibawa. Kalau ini saya masih bisa. Kita kan mau pergi ke Nangang di Komputex. Wah, masih aman sana. Apalagi di sana disediain media center kan. Oh, tenang banget ini. Cuman ini yang saya alamin kemarin tuh hari keberapa tuh, baterai. Iya sih. Baterai mungkin ini menurut saya terlalu cepat habis, tapi bisa diwajarin. Iya, masih bisa dimaafkan dengan spek dan ketika kita ngecas itu cepet juga, lumayan cepet. Oh, terhitung cepet ya? Berapa lama sih, Mang? 15 menit. Ini berarti ada fitur quick charge kayak gitu ya? Itu yang membuat dimaafkan. Itu ngaruh juga berarti buat. Ini sekarang serba buru-buru ya. Harus gerak cepat lah. Sat. Wah, itu sangat membantu. Kebayang kalau misalkan kita sejam 2 jam dulu ngecas, bootnya udah tutup, kita juga ikut tutup pintu. Kalau fitur keyboard sama touchpad, ya mungkin jarak aja, yang biasa keyboard tuh jaraknya agak renggang. Nah, ini kadang saya suka pijit-pijit nih. Kaku itu. Tuh. Tapi feel-nya tuh, Kang. Feel-nya enak banget. Nggak keras gitu kayaknya. Aman. Apa ini namanya? Touchpad. Touchpadnya sensitif. Cuma jarang dipakai kayaknya. Ya karena saya pakai mouse, jadi jarang dipakai. Nah, cuman kan kadang keganggu tuh. Betul. Nah, ini enaknya ada FN lock ini. Nah, tuh ini kan bisa. Nah, kalau di lock, jadi bisa dinonaktifkan dan aktifin. Iya. Kalau gerak-gerak nggak keganggu juga ya? Nggak akan keganggu, tetap di mouse fokusnya. Sama yang paling menguntungkan adalah shortcut saya kepake karena ada numpad, Pak. Oh, ini betul. Jadi ini full berarti keyboardnya. Full ini. Layar gimana nih? Oh, layar OLED, Pak. Cakep. Kesannya nih? Mantap. Dari warnanya dapat. Color dari lapangan sama di sini itu udah sama.
Oh gitu ya? Iya, benar. Terus ada sRGB-nya 100% ya. Iya, iya. Kualitas display juga sangat membantu buat editor. Yes. Kalau minusnya terbesar menurut Mang Randy, Mang Rae bukan, Mang Rae. Mang Randy itu tuh, Mang Randy mah itu tuh lagi sibuk. Oh itu tuh. Mang Randy. Minus terbesar mungkin atau ada PR, misalkan ada teman yang pengen mau beli juga subscriber catatan nih buat Iya, laptop ini. baterai sama storage. Iya. Storage kita masih pakai ini, masih pakai Eksternal, storage. Storage sih Jadi- sayang kalau misalnya ini 1 tera atau 2 tera nih. Wah, mantap Udah. banget udah. Enak. Cocok. Mantap. Terus RAM-nya memang pada dasarnya idealnya perlu di-upgrade nggak? Iya, sebenarnya kalau bisa di-upgrade lebih keren sih. 32 itu 32. sekarang itu standar Buat untuk Premiere. editing, Oh, ya, editing. khususnya Premiere ya. Heeh. Itu minimum request. Wah, betul. 16 Pak, sekarang itu zaman now. Makanya ya mungkin 16 itu ini pas lah, masuknya pas. Kalau untuk kurang sih enggak, cuman pas. Pas. Lagian juga kan tadi dimaafkan dengan kita nggak seribet di studio. Iya, Kita betul. harus ada transisi lah apa. Ada di visual After Effects. segala macem. Itu aja sih. Cuman kalau misalnya 32 udah. Apalagi 64 kalau ada. Waduh. Betul. Ya semoga lah Ya, bisa semoga. datang ke sini. Baiklah. Berarti itu salah satu kesan pertama dan yang terpenting tentang laptop. Apa ini namanya disebut nih, Mal? Asus VivoBook. VivoBook Pro 15 OLED. Oh iya, berarti ini ukuran layarnya itu 15 inci ya? 15 inch udah Dan cocok. udah OLED. Ya, kalau untuk di lapangan cocok lah. Cocok. 15. Cuman siap-siap aja tentang baterai, Baterai dan storage. Ya, RAM-nya pun udah pas sih sebenarnya 6 GB. pas aja ya. Nah, sekarang balik lagi sama Mang Udok. Terima kasih nih, Siap. Mang Rae. Siap. Kerjanya semoga cepet beres. Kita kan mau berangkat lagi. Yoi. Kebetulan ya pakai laptop Iya, Asus juga. gitu. Kesan-kesannya nih, kalau dipakai di luar laptop yang dipakai Mang Randy apa? Terus kesan-kesannya apa? Oke, jadi kebetulan saya juga pakai Asus ROG Zephyrus. Keren. Alhamdulillah ya. Jadi kalau untuk urusan render ya, editing udah satset, kencengnya sangat berasa sekali. Bahkan kemarin render kalau pas ada revisi gitu, edit langsung, render lagi, udah langsung balikin lagi gitu, udah jadi lagi videonya. Berarti buat editing kepake banget. Kepake banget. By the way, itu speknya apa sih, Kang? Speknya Ryzen 9 5900HX sama GPU-nya RTX 3060. 3060. Ya lumayan. Storage-nya? Storage-nya NVMe Gen 4 tuh, 1 TB. Wah, RAM-nya? RAM-nya 16 GB. 16 GB. GB. Nah, berarti 16 GB masih terhitung pas banget ya? Pas banget. Ya, pas banget 16 GB. Sebenarnya kemarin mau upgrade dulu karena masih ada slotnya ya. Tapi waktunya nggak keburu, Mang. Keburu deadline harus ke Taiwan gitu. Jadi berarti nggak sempat beli. Berarti masih bisa di-upgrade. Masih bisa diupgrade. Jadi selama penggunaan bahkan di studio juga kadang-kadang pakai itu ya. Kalau keluar-keluar kayak liputan-liputan pameran atau event di luar studio, laptop itu yang dipakai. Oke. Berarti RAM agak terbatas. Ya. Tapi kalau minus terbesar menurut Mang Randy sendiri atau PR lah buat PR-nya, kedepannya? Baterai sih, Mang. Baterai tetap. Itu salah satu baterai itu kalau apalagi speknya yang lumayan cukup kenceng juga ya. Kalau dipakai ngedit, ngerender tanpa di charge, itu paling bertahan sekitar 1 jaman lah. Ya, karena mungkin speknya tinggi, jadi makan konsumsi wattnya cukup tinggi. Masih bisa diwajarkan karena ya speknya memang tinggi juga, jadi baterainya boros. Masuknya laptop gaming. Oke, terima kasih. Hola bro, jadi kan tadi Mang Udok udah tanya dari Mang Randy sekilas IT tentang pengalaman pemakaian laptop Asus. Nah sekarang Mang Udok mau tanya langsung ke Mr. B alias Mang Bumi, teman Mang Udok juga nih. Dia juga pakai laptop Asus. Kok putih gitu layarnya? Ya, jadi kelihatannya gitulah. Oh, Nah, Mang Bumi, halo. apa kabar? Baik. Nah, ini kan Mang Bumi juga pakai laptop Asus nih. Ya, ini Serinya apa nih? laptop Asus ExpertBook B3 Flip
tahun 2022. Jadi laptop ini tuh enaknya apa ya? Dia bisa di flip gini nih layarnya. Terus dia bisa pakai stylus. Dia dapat stylusnya juga di sini nih. Ini stylusnya dapat. Ntar ya. Nah, dapat stylus. Terus dia ada SIM cardnya juga. Jadi kalau misalkan lagi ke Taiwan gini, bingung sama wifi, beli aja SIM card terus masukin ke sini. Nah, pengalaman Mang Bumi pakai laptop ini gimana nih? Ya, laptop ini bawaannya sebenarnya kan ini kan laptop yang B3 ya, yang bagusnya sebenarnya B5 sama B7. Ini cuma pakai Core i5 11035G. Saya lupa ya berapa speknya. Pokoknya Core i5 yang seri bawah lah. Ya, jadi kalau yang B3 flip kayak gini lebih optimal lagi kalau misalkan RAM-nya kita tambah, karena ini kan bawaannya cuma 8 GB. Jadi tambahin 16 GB atau 8 GB lagi itu baru enak. Berarti 8 GB sangat terbatas banget ya buat editing. Terbatas banget gitu. Udah. Tapi buat dipakai Premiere idealnya 16 GB. 16 GB. Pas udah di upgrade gitu jadi 24 GB, 8 plus 16 tuh enak banget editnya. Oh, jadi lancar lah. Lancar. Kita kan footage-nya 4K, itu masih oke lah, masih tetap lancar. Nah, kalau pemakaian di lapangan itu membantu banget nggak? Misalkan nggak berat atau... Ya, nggak berat, enak pas kita pakai bawa ke sana tuh ya hampir nggak kerasa lah gitu. Beda sama zaman 2019, saya masih bawa laptop tahun 2019, cuman gede-gede Kang, zaman 2019 ya. Iya. Nah, sekarang tuh udah nggak kerasa banget lah. Berarti ngedukung banget muat mobilitas ya si laptop Ya, ini. mobilitas. Dari beratnya. Banget lah gitu. Udah kayak sekarang tuh kelas-kelasnya ExpertBook, VivoBook tuh udah hampir mirip ZenBook gitu. Udah ringan lah gitu. Kalau minus terbesar menurut Mang Bumi, bukanlah minimal masukan tentang laptop ini. Oh, minus terbesar menurut saya, tapi nggak tahu ini minus atau enggak ya. Saya kan harus upgrade RAM-nya. Nah, ini saya buka nih bagian bawahnya, teman-teman. Bagian bawahnya dibuka tuh agak susah. Jadi kita harus agak maksa-maksa dikit. Terus bagian RAM-nya juga di dalam itu dia ada penutupnya lagi yang bukanya pun susah. Jadi buat upgradability itu agak sulit ngebukanya gitu. Itu kita benar-benar agak maksain gitu. Beda sama laptop Asus yang biasanya kan lebih mudah gitu untuk upgradability. Oh. Itu aja sih kalau dari performa oke. Baterai gimana? Baterai aman sih, so far aman. Masih sangat aman sih. Nah, karena kan ini kan masih pakai bawaan Intelnya, Intel Iris. Dan Intel Iris ternyata dipakai buat editing, buat rendering, mantap juga loh. Oke deh, kayaknya itu segitu dulu tentang pengalaman pemakaian laptop dari Kang Bumi 11 Hardware. Terima kasih nih Kang. Terima kasih Mang Udo. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ke... Siap-siap mau kita ganti hotel yang dekat sama kereta bandara, biar besok pagi kita bisa langsung pulang. Oke, terima kasih banyak ya. Siap, waktunya. Terima kasih Mang Udo. Oke deh bro, itu dia pengalaman tentang pemakaian laptop Asus dari 3 channel. Semoga bermanfaat ya. Jadi stay tune. Oke, let's go. So, does it worth it? VivoBook Pro 15 OLED dengan prosesor Ryzen 5 5600H sama GPU RTX 3050 overall udah siap dukung aplikasi modern hari ini. Terus angka 14 nyampe 15 jutaan, buat harga bisa sepadan. Kalau lihat fitur layar OLED juga. Sayang kinerja baterai bukan the best. Terus ruang upgrade juga terbatas. SSD kapasitasnya cuma 512 GB, jadi siap-siap aja punya external storage buat nyimpen file ekstra. Jadi itu dia ulasan singkat tentang VivoBook Pro 15 OLED M6500. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.